Hendaklah kita selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar, terutama dalam hal saling membantu. Ada yang pernah seperti ini buat bolu gulungnya? Hai, welcome back lagi ke channelku. Kali ini aku mau buat bolu gulung ya. Ini sekalian menjawab rasa penasaranku, karena aku sering berpikir dengan resep yang sama kalau metodenya beda, hasilnya sama nggak ya? Jadi ini aku akan membuat yang metode sifon. Bahan-bahannya 3 butir kuning telur. Karena ini metode sifon jadi dipisahkan. Kemudian ada 20 gram bubuk coklat. Untuk bubuk coklatnya pastikan pakai bubuk coklat yang premium. Karena kalau menurut aku pribadi, bubuk coklat ini pengaruhnya sangat besar ke rasa, apalagi ke aromanya. Kemudian ada 15 gram susu bubuk atau milk powder. Kemudian karena ada yang nggak doyan dengan rasa amis dari telurnya, bisa ditambahkan 1/4 sendok teh vanilla ekstrak. Karena aku adanya vanilla ekstrak ini dan ini lumayan wanginya karena ini ekstrak, jadi aku pakai cuma 1/4 sendok teh. Kalau misalnya kalian ada yang bubuk atau ada yang cair, vanili cair juga bisa ya, atau yang bin juga bisa, itu jauh lebih wangi. Jadi ini karena harganya mahal, jadi aku pakai hanya 1/4 sendok teh. Jadi banyak ya yang nggak doyan dengan bolu yang dibuat dengan metode sifon, karena katanya yang dengan metode sifon itu aroma amis dari telurnya itu masih berasa. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada 60 ml air biasa, boleh gantikan susu cair. Kemudian 60 ml minyak makan. Kemudian untuk metode sifon, putih telurnya dipisahkan. Jadi 3 butir putih telurnya itu sudah dipisahkan. Kemudian 1 sendok makan air perasan lemon, atau nggak ada air ganti air jeruk nipis, atau 1/4 sendok teh cream of tartar ataupun cuka apel. Jadi untuk membuat metode sifon ini yang harus diperhatikan itu adalah wadah yang kita pakai ya. Jadi cuka ini fungsinya, atau air lemon ini fungsinya untuk menstabilkan adonan putih telurnya. Nah, untuk putih telurnya sendiri itu tidak boleh bercampur sedikit pun kuning telur, ataupun ini kuning telur yang seger itu waktu dipecahkan dia akan utuh. Kalau udah nggak seger, putih telur itu akan mencar kalau saat kita pecahkan telurnya. Oke, jadi wadah whisknya yang kita pakai untuk kocok putih telur itu juga harus bersih dari air dan minyak, ataupun tepung, ataupun kuning telur, karena itu sangat mempengaruhi keberhasilan mengocok putih telurnya. Kuning telurnya ini aku gunakan balon whisk seperti ini saja. Jadi ini sama seperti membuat sifon. Jadi aku pernah coba dengan resep dengan komposisi bahan yang dipakai persis seperti yang aku pakai sekarang ini. Aku menemukan trik ya, bukan trik. Ada perbedaan dari metode kita mengolah bahan kue, itu akan mempengaruhi hasil ya. Oke, aku sambil buat ya. Jadi tepungnya atau bahan keringnya itu untuk bubuk coklat terutama ya, itu wajib diayak. Karena bubuk coklat itu rentan banget dia menggumpal. Jadi supaya adonan kita bisa lebih mulus, jadi tepungnya itu, bahan-bahan keringnya itu lebih baik diayak. Apalagi kita nggak tahu juga penggunaan tepung kita ya. Ada tepung yang mungkin penyimpanannya kurang tepat, jadi bisa kotor. Ada makhluk yang lain gitu ya. Itu dengan kita ayak, kita akan mendapatkan tepung yang hasilnya lebih bersih. Jadi cukup diayak seperti ini, dicampur aja semuanya.
Jadi kembali lagi tadi ya, aku pernah coba dengan metode all in one ya. All in one itu metodenya itu semua bahannya itu diaduk. Dengan resep yang sama, metode yang berbeda, hasilnya jelas berbeda. Jadi untuk komposisi masing-masing bahan di sebuah resep itu metodenya itu harus diperhatikan. Nanti akan aku tunjukkan hasil yang aku pakai dengan metode all in one. Oke, kita lanjut dulu, kita buat dulu. Nanti di akhir video jangan lupa akan aku tunjukkan nanti. Oke, seperti membuat sifon biasanya, ini cukup diaduk sampai rata. Nah, di sini kadar tepung dengan penyerapan kadar air yang berbeda, itu di setiap resepnya mungkin nanti ada kendala ya, mungkin ya. Kalau misalnya nggak ada kendala ya, buat aja sesuai dengan resep yang aku sharekan. Tapi kalau misalnya ada kendala, tepung yang kalian aduk di saat seperti ini kalau kurang kekentalan ya, misalnya kekentalan, kalian bisa tambahkan lagi airnya sedikit lagi, jadi sekitar 65 ml atau 70 ml. Oke, nah kira-kira adonannya itu setelah dicampur air dia akan seperti ini, jadi dia nggak sulit diadon, kental-kental manja ya gitu ya. Oke, seperti ini. Dan kalau sudah, kita akan masukkan minyak. Jadi sama seperti membuat sifon, ini minyaknya langsung dimasukkan aja ke adonan pasta. Sebut aja ini sebagai adonan pasta ya, karena nanti ada adonan putih telurnya lagi. Ini harus dengan sabar diaduk aja sampai minyaknya itu homogen dengan adonan coklatnya atau adonan tepungnya ya. Jadi gampang, sebenarnya gampang. Ini diaduk aja sampai homogen. Nah, sampai adonannya itu seperti ini, mengkilap, halus, lembut, dan dia kental. Kentalnya seperti ini teksturnya. Oke, ini disisihkan dulu. Sekarang kita mau aduk, mau kocok putih telurnya dulu. Ovennya udah bisa dipanaskan ya, di suhu 200 derajat Celcius. Ini putih telurnya harus dari telur yang fresh supaya dia hasilnya akan lebih baik. Dan juga aduk putih telur ini jangan sampai hard pick. Kalau sampai adonan putih telur ini menjadi hard pick, itu akan sulit untuk disatukan dengan adonan pastanya. Oke, sekarang langsung kita ya mixer. Untuk mixer putih telur ini, gulanya dimasukkan dibagi 3 bagian aja, jangan sekaligus dimasukkan. Kemudian diselingi dengan cuka apelnya. Diaduknya dengan menggunakan kecepatan tinggi ya. Jadi sampai putih telur yang tadinya encer itu jadi putih seperti ini. Jadi harus dikocok sampai dia soft peak. Nah, kira-kira seperti ini. Kelihatan nggak ya? Bentar. Nah, seperti ini. Jadi sampai dia soft peak, jangan sampai dia hard peak. Kalau hard peak nanti saat dicampur ke adonan pastanya itu akan susah. Kalau lama diaduk, adonan putih telurnya itu bisa menjadi encer. Nah, kira-kira teksturnya itu seperti ini. Seperti es krim ya kalau aku bilang. Seperti ini. Oke. Lalu ini dimasukkan ke adonan pastanya. Kita pakai sistem mancing ya. Jadi bukan mancing ikan ya. Pancing, gunakan adonan putih telur kurang lebih sekitar 2 spatula. Kita campurkan ke adonan pastanya. Kemudian baru nanti kita tuangkan ke adonan putih telurnya. Sebenarnya mungkin ada yang nanya ya, kenapa harus seperti itu? Terus juga akhirnya nanti adonan pasta dan putih telurnya itu akan tercampur. Dari pengalamanku, aku melihat atau aku menemukan ya, ada perbedaannya. Jadi kalau dengan cara seperti ini, sedikit dulu kita ambil putih telurnya,
Kemudian dari adonan pasta yang sudah tercampur dengan adonan putih telurnya itu baru dibalikkan lagi ke adonan putih telur. Hasil dari bolunya itu akan lebih fluffy, akan lebih bervolume. Walaupun akhirnya memang benar adonannya itu bercampur. Jadi antara adonan pasta dan adonan putih telurnya itu bercampur. Ya, mungkin ya karena teknik itu juga sangat mempengaruhi ya. Jadi kita nggak bisa mengabaikan beberapa teknik yang harus ada. Untuk mengadon ini atau mencampurkan dua adonan ini nggak perlu pakai mixer, cukup dengan menggunakan spatula. Dan caranya itu dengan teknik aduk lipat. Ambil bagian bawah, kemudian dinaikkan. Pelan-pelan aja, jangan terlalu kuat. Karena terlalu kuat itu nanti juga akan mempengaruhi jigglingnya atau tekstur dari bolunya nanti. Jadi pelan-pelan aja dengan tenaga dari ujung pergelangan tangan saja. Ini hati-hati karena adonan putih telurnya sering suka ngumpet ya, suka ngumpet di bagian bawah. Jadi setelah dipastikan dulu semuanya udah tercampur, baru dituangkan ke loyangnya. Jadi pelan-pelan. Ini adonannya harus kental, tidak boleh encer. Nah seperti ini. Kalau warnanya coklat masih enak ya lihatnya, masih gampang karena perbedaan warnanya itu jelas kelihatan. Tapi kalau misalnya kita buat yang keju itu akan lebih susah karena warna adonannya itu sama. Mirip ya, yang putihnya itu kalau kena krimnya itu kan lebih kurang krim juga warnanya. Jadi agak susah kelihatan perbedaannya. Oke. Nah, untuk pencampuran ini juga penting karena kalau nggak tercampur rata dia akan berpori besar. Oke, ini aku tuangkan ke loyang yang sudah aku alasin dengan baking paper. Jadi cukup dengan baking paper aja, aku nggak oles dengan apapun lagi. Dan aku pakai ini baking paper yang bisa di rebake ulang. Tuh seperti ini ya. Jadi dari adonan sebenarnya udah kelihatan perbedaan antara yang menggunakan metode sifon dengan metode all-in-one dengan resep yang sama ini. Jadi ini fluffy banget ya. Ini akan mengembang dan kelihatan lembut banget nanti tekstur dari bolu yang akan jadi. Kalau menurut aku sebenarnya metode sifon, metode all-in-one itu akan menghasilkan bolu yang tekstur dari pori-porinya itu yang kecil. Jadi beda dengan spong cake. Kalau spong cake itu memang dia mirip spong ya, spon gitu ya. Jadi kelihatan ada pori-porinya. Untuk lembutnya, moistnya itu kalau aku sih bilangnya ya metode sifon ini lebih moist. Oke, ini diratakan aja ke setiap sudut loyangnya. Tuh. Untuk ukuran loyang bisa lihat di kolom deskripsi, nanti akan aku cantumkan di sana. Oke, jangan lupa oven sudah dipanasi dengan suhu 200 derajat Celcius. Api bawah dulu kurang lebih 20 menit, kemudian lebih kurang 5 menitan untuk api atasnya. Atau sekitar 15 menit api bawah, kemudian selanjutnya api atas. Tergantung dengan oven yang kita pakai, kenali aja ovennya. Kali ini aku baru kali pertama menggunakan oven listrikku yang ini untuk membuat bolu gulung. Jadi mungkin aku masih perlu penyesuaiannya ya. Harus lebih mengenal lagi oven yang aku pakai. Jadi bukan salah kegagalan kita, tapi mungkin karena kita kurang berkenalan dengan oven kita, itu aja. Oke, aku gunakan api 200 derajat Celcius karena ini adalah loyang bolu gulung yang tidak terlalu tinggi. Ini udah kurang lebih 15 menit aku geser ke api atas bawah. Sambil aku buat ganas untuk filling dan toppingnya. Yang pastinya ini harus diperhatikan karena kita nggak tahu oven kita sama atau enggak ya. Makin sering kita buat, makin kita mengenalnya, yang pastinya itu.
Sambil menunggu bolu gulungnya selesai dipanggang, kita bisa siapkan ganasnya. Jadi untuk ganasnya aku pakai perbandingan 1:1 antara whipped cream dengan coklat dark chocolate compound ya. Jadi untuk whipped creamnya bisa pakai non dairy ataupun yang dairy. Di sini aku pakai yang dairy ya, karena yang dairy itu komposisi gulanya itu lebih kecil, bahkan nggak ada. Jadi kalau pakai non dairy itu ada gulanya, jadi manisnya lebih enak ya, lebih kuat nanti. Jadi enaknya sih pakai yang stabilnya itu aku pakai yang dairy aja. Nah, caranya dengan cara double boiler atau ABM ya, Oven Mary. Kemudian ini aku masukin DCC-nya, Dark Chocolate Compound, dengan perbandingan 1:1. Jadi untuk fillingnya bisa gunakan 40 gram. 40 gram DCC, 40 gram whipped cream untuk fillingnya. Untuk satu roll bolu gulung. Untuk toppingnya itu bisa gunakan 40 gram, 40 gram ya, 40 gram sama 40 gram dark chocolate compound dengan 50 gram whipped creamnya. Jadi seperti itu. Jadi sedikit berbeda karena di filling dan di topping itu, yang di topping aku maunya lebih encer dikit. Oke, ini cukup diaduk aja, apinya langsung dimatikan aja karena whipnya itu udah panas, jadi coklat ketemu dengan panas sebentar aja akan mencair. Jadi supaya susu yang ada di whipped creamnya itu tidak pecah. Oke, gampang kan? Jadi ini dibuat sambil kita menunggu bolu gulungnya jadi. Karena panas-panas juga nggak bisa kita aplikasikan ke bolunya. Oke, kita kembali lagi ke bolunya. Udah matang ya. Kita akan keluarkan. Oke, ini sudah selesai. Dan menurut aku sih udah cukup kering ya. Karena dipegang juga nggak ada bunyi anginnya lagi. Tapi di satu sisi aku ceknya. Kalau dibiarkan dingin tanpa diseset, dia akan merenggang dengan sendirinya. Tapi kalau mau dibantu seset dengan pisau juga bisa, karena ada bagian bawah kadang melekat ya. Awalnya mulus tapi ada sedikit yang tadi aku coba pegang, ternyata ada bagian tertentu yang terkupas seperti ini. Itu artinya sebenarnya agak kurang kering ya. Jadi aku masukin lagi ke dalam oven, api atas aja, kurang lebih sekitar 2-3 menit aja. Jangan sampai kering ya, kalau kering nanti saat digulung juga akan pecah. Oke, ini langsung dibalikkan. Kemudian lepaskan kertas baking papernya. Jadi gampang banget dilepaskan. Untuk fillingnya bebas, kalian mau kasih filling apa juga bisa ya. Mau kasih selai skippy, selai strawberry atau apapun bisa. Karena di sini aku lebih suka yang coklat, aku akan tambahkan ganas coklat ya, yang udah aku tadi buat untuk fillingnya. Seperti ini. Aku kasih lumayan banyak ya, tapi karena aku buatnya pakai whipped cream yang dairy, aku rasa sih rasanya itu nggak sampai menggigit lidah manisnya. Jadi saran aku kalau misalnya mau buat ganas seperti ini, sebaiknya gunakan whipped cream yang dairy aja. Karena DCC atau dark chocolate compound itu kan udah ada rasa manis ya. Nah, kecuali kalau misalnya kalian mau gunakan whipped cream yang non dairy, kalian bisa pilih jenis coklatnya itu yang agak bitter sweet, yang agak ada pahit-pahit manisnya. Jadi nggak terlalu medok gitu manisnya ya. Oke, ini aku oles di ujung satu sisinya itu aku sengaja nggak oles sampai sana, nggak sampai ke sana ya ngolesnya. Rasanya akan lebih sempurna kalau diberikan kacang cincang. Itu menurut seleraku. Jadi
pecinta coklat kacang, ini cocok buat kalian ya. Ataupun kalau ini mau buat hantaran untuk dibawa ke saudara saat berkunjung, ini juga jadi alternatif, kalian juga boleh. Oke, jadi kacangnya itu nggak usah terlalu banyak, secukupnya saja. Lalu untuk menggulungnya, yakinkan aja. Ini yang pasti ujungnya ini harus cukup kuat dulu melengkung, tapi jangan terlalu kuat, dan kemudian langsung ditarik aja. Ternyata ada bagian yang terkelupas. Ini dia kesalahan yang sering terlupakan. Oke. Nah, kesalahannya apa? Kesalahannya saat panggang loyangnya nggak diputer. Jadi ada bagian yang masih kurang kering. Tapi nggak apa-apa Sofa, karena ini aku buatnya yang pakai topping, ini tidak menjadi masalah. Jadi jangan minder ya, jangan khawatir kalau misalnya kalian ada buat bolu gulung yang botaknya sebagian seperti ini, kita bisa akalin, kita kasih topping. Jadi untuk baker sekalipun terkadang masih bisa, kadang itu kurang timingnya kurang pas atau apa, bisa terjadi hal yang seperti ini. Oke, tapi kita lanjut aja. Ini aku akan berikan coklat ganasnya, walaupun botak sebagian, tapi rasanya ini enak banget, swear. Ini enak banget, apalagi buat kalian pecinta coklat. Untuk coklat ganasnya jangan lupa ya, 40 gram dark chocolate compound dengan 50 gram whipped cream yang dairy. Jangan langsung dituangkan, kira-kira cukup sampai kekentalannya seperti ini, baru dioleskan aja di atasnya. Seperti ini ya kelihatannya. Atau bagian atas ini kalau mau dikasih mocha cream juga oke. Mocha di luar, dalamnya coklat juga nyambung ya rasanya. Oke, aku lanjutkan dulu. Setelah rata coklatnya, tinggal ditaburin coklat cincang, kacang cincang, coklat cincang. Kacang cincangnya tinggal ditaburin di atasnya saja. Ditaburin kacang seperti ini boleh, atau mau sedikit lebih banyak juga boleh. Ini enak kalau dimakan dalam keadaan dingin, enak banget ya. Di freezer bisa juga seperti ini. Jangan lupa boleh disimpan di kulkas, di chiller aja juga boleh. Kalau mau cepet masukkan ke freezer boleh, tapi cuma sekitar 5 menitan aja, atau 5-10 menit. Kalau di chiller bisa semalaman. Oke, ini udah aku masukin ke chiller. Sekarang aku mau potong. Jadi teksturnya itu lembut banget. Trik untuk potong bolu yang ada ganasnya di atas, atau misalnya yang sejenis mousse, itu pisaunya itu dibakar. Nggak dibakar juga boleh, dicelupin air panas, kemudian dilap. Itu akan membuat bolunya lebih rapi. Buat yang baru nemu channelku, jangan lupa di subscribe, klik tombol lonceng supaya setiap ada videoku yang terbaru, kalian bisa dapat notifikasi. Siapa tahu ya yang aku sharekan boleh bermanfaat buat kalian. Thank you buat dukungan kalian selama ini. Dukung aku terus supaya aku bisa tambah semangat lagi berbagi resep dan pengalamanku. Oke, aku mau icip-icip temannya aku yuk. Penasaran dengan teksturnya? Ini lembut walaupun dingin dari kulkas. Biasanya bolu kalau disimpan di kulkas dia mau keras ya. Tapi kalau ini disimpan di kulkas dia tetap moist. Dan juga gampang dipotong. Jadi seperti ini.
Ini temen ngeteh enak banget. Enak banget. Nah, ini serupa tapi tak sama. Kita lihat volumenya itu seperti apa. Ini aku buat dengan metode all-in-one. All-in-one itu metodenya itu adalah memasukin semua bahan kecuali margarin cair. Dimasukkan setelah adonannya mengental. Jadi seperti ini kelihatan ya. Jadi secara volumenya itu jauh banget berbeda dengan yang metode sifon. Oke? Semoga ini bisa menambah wawasan untuk ya sahabat-sahabatku yang juga baru belajar baking ya. Oke, tunggu aku di videoku berikutnya ya. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Thank you for watching. See you. Bye-bye.